Saya sering nih dengar dari orang-orang tua kita yang dulu lah ya kan. Wah, jangan makan es, jangan makan minyak-minyak, nanti kamu amandel katanya. Itu benar nggak dok kira-kira dok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sehat ya. Jadi di konten ini saya masih menunggu dokter kebidanan untuk kita sharing ya. Tapi dokter kebidanannya masih berhalangan. Jadi di konten ini saya akan mencoba membahas penyakit yang sering di masyarakat, yaitu amandel atau bahasa kedokterannya tonsilitis ya. Nanti kita bahas dengan narasumber yang kompeten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya sudah menghadirkan ya dokter muslim spesialis THT di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang ya. Jadi banyak dilema di masyarakat ya, penyakit, dan banyak juga yang DM saya itu masalah amandel. Itu bahasa awamnya itu amandel ya. Jadi ini kita coba membahas apa itu amandel. Kalau bahasa kedokterannya itu adalah tonsilitis ya. Jadi ini kita coba tanya sama narasumber yang kompeten, dokter muslim spesialis THT. Nah, dok, jadi gini dok, banyak ini ya di masyarakat nanyakan sama saya dok, amandel itu penyebabnya itu apa sebenarnya dok kira-kira? Ya, untuk amandel itu penyebabnya antara lain bisa dari udara ya ataupun droplet infection. Oh, infeksi dari udara dok ya? Ya, bisa juga faktor dari tangan yang kotor misalnya kotor, ya. Dan juga makanan-makanan ataupun minuman yang dikonsumsi si anak tersebut ini. Jadi pasien tersebut mengkonsumsi makanan yang kotor ya? Ya, makanan yang kotor ataupun yang ada bakterinya di sana gitu, sehingga bisa menyebabkan peradangan pada amandelnya atau biasa kita sebut tonsilitis. Tonsilitis dok ya? Oke, jadi tonsilitis ini atau amandel ini disebabkan tadi yang udah disebutkan oleh dokter muslim ya. Nah, banyak juga nih dok pertanyaan dok, apakah tonsilitis ini wajib operasi atau bagaimana dok? Iya, jadi pada tahap awal pada saat kita periksa itu kita perlu tanyakan kepada pasiennya ataupun keluarganya apa saja yang menjadi keluhan dari si pasien ini ya. Apakah keluhan itu baru saja berlangsung beberapa minggu atau bulan, atau keluhan ini sudah berlangsung lama. Jadi tidak tidak selalu harus kita operasi misalnya. Ada indikasi untuk dilakukan operasi, kapan saja dia diindikasikan untuk tindakan operasi seperti itu. Kalau pada tahap awal itu kita bisa berikan obat terlebih dahulu ya sesuai dengan gejala atau keluhan pasien. Misalnya keluhannya nyeri menelan seperti itu, kita berikan obat anti sakit ya. Ataupun pasiennya keluhannya demam seperti itu, kita berikan obat untuk penurun demamnya. Dan juga banyak keluhan seperti batuk dan pilek gitu, kita obati batuk dan pileknya seperti itu. Mungkin sebagai tambahan, kalau jadi penyebabnya kata dokter tadi ya mungkin infeksi dari udara itu apa segala macam, ada bakteri atau virus atau apalah itu diberikan juga enggak dok antibakterinya atau apanya gitu dok? Ya, itu disesuaikan dengan kondisi klinis pasiennya, seperti itu. Dilihat kondisi klinis ya dok ya. Yeah. Nah, ditanyakan juga dok, ini kapan dia memang ini wajib operasi gitu dok? Apa ada kriteria ini wajib operasi gitu? Ya, kita indikasikan dilakukan tindakan operasi ya pada beberapa kasus ya. Misalnya yang pertama adalah pembesaran daripada amandel itu yang menimbulkan maloklusi ataupun penutupan gigi itu ya tidak sempurna gitu. Okay. Ataupun menyebabkan gangguan pertumbuhan daerah orofasial wajah dan mulut. Nah, itu kita indikasikan mungkin amandel itu udah terlalu besar Dok ya. Kemudian yang kedua itu bisa juga kita indikasikan operasi pada kasus-kasus sumbatan jalan nafas atas ya. Si pasien ini udah keluhannya sering mengorok gitu. Mengorok dok ya. Nah, sementara mengorok itu juga bahaya sebetulnya karena jalan nafas itu tersumbat. Nah, itu juga menjadi
indikasi untuk dilakukan operasi. Kemudian itu serangan amandelnya itu sudah lebih dari 3 kali ya, ataupun 3 episode dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, jadi dia misalnya bulan Januari dia batuk, pilek, demam, kemudian bulan Februari juga demikian ya, bulan Maret seperti itu juga, bulan April seperti itu. Jadi hampir setiap bulan si pasien ini sakit. Itu sudah kita indikasikan untuk operasi amandel atau tonsilektomi ya. Kemudian operasi amandel atau tonsilektomi itu juga diindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami ya pilek berulang ataupun sinusitis berulang ya, yang sudah lama ya atau sudah kronis istilahnya, atau juga pasien-pasien yang mengalami abses ataupun adanya pembengkakan ya di dalam tonsil sana. Bernanah dia, Pak, ya. Bernanah. Jadi pasiennya biasanya mengeluhkan sulit membuka mulut, kemudian rasa panas di lehernya itu ya, tidak bisa menelan ya, meskipun menelan minum pun dia bilang sakit gitunya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang mengeluhkan nafasnya itu berbau ya, sudah coba diobati namun juga tidak berhasil. Nah, itu kita indikasikan sebaiknya untuk diangkat amandelnya ya. Selanjutnya pada pasien-pasien yang amandelnya itu membesar dan berulang-ulang kali ya, mengeluhkan batuk, pilek, demam yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus ya. Itu bakterinya, Pak, ya. Itu jenis bakterinya. Kemudian kita juga operasi pada kasus-kasus amandel yang membesar, kita curigai ada keganasan. Dan satu lagi adalah pada kasus-kasus pasien yang sering mengalami gangguan pada telinga tengahnya, dia sering keluar cairan dari telinganya. Nah, ternyata penyebabnya itu adalah amandelnya seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa indikasi untuk dilakukan tindakan operasi amandel. Jadi sekali lagi pada tahap awal kita periksa dulu pasiennya, kita tanyakan keluhannya dan riwayat pengobatannya. Kalau memang ada indikasi untuk operasi, baru kita rencanakan atau kita jadwalkan untuk dioperasi. Tapi kalau masih bisa diobati, ya kita akan lakukan pengobatan terlebih dahulu seperti itu. Oke, berarti ini tadi yang indikasi, karena tadi dokter bilang ada keluhan ya, susah bernapas gitu kan. Berarti mungkin ini ada ngaruh ke tingkatan tonsilnya, Dok ya. Misalkan yang kita tahu kan ada T1, T2, T3, T4 gitu kan, Dok. Itu derajatnya. Iya, betul. Itu di derajat berapa, Dok, itu indikasi ini wajib operasi gitu? Atau masih bisa dengan obat-obatan walaupun dia T3, T4 gitu udah besar gitu, masih bisa dengan obat-obatan atau gimana, Dok? Iya, jadi derajat pembesaran amandel ini memang biasanya berhubungan dengan keluhan pasien. Misalnya pada amandel yang ukurannya sudah T4 ya, karena sudah begitu besarnya, jadi pasien pasti kesulitan menelan ya, dan kemudian tidurnya mendengkur atau mengorok. Nah, itu yang untuk seperti ini memang kita sarankan biasanya untuk operasi. Belum lagi misalnya saluran yang menghubungkan antara telinga dan tenggorok itu tertutup oleh amandel, sehingga pasiennya juga bisa mengeluhkan gangguan pendengaran ataupun telinganya sering berair. Nah, seperti itu. Biasanya T4 ataupun T3 itu yang kita indikasikan untuk operasi, dan biasanya keluhannya memang sudah lebih berat daripada T2 ataupun T1 seperti itu. Nah, ini juga ada nih, Dok ya. Saya sering nih dengar dari orang-orang tua kita yang dulu lah ya kan. Wah, jangan makan es, jangan makan minyak-minyak, nanti kamu amandel katanya. Itu benar nggak, Dok, kira-kira, Dok ya? Faktor makanan lah gitu. Ya, jadi memang faktor makanan juga bisa menjadi penyebab daripada amandel itu sendiri. Jadi kita sering menganjurkan kepada pasien-pasien yang memang sudah mengeluh batuk, pilek, demam berulang ataupun sakit menelan, itu sebaiknya menghindari makanan-makanan yang diduga bisa menyebabkan amandel ini meradang gitu ya. Misalnya es ya, jenis kerupuk, kemudian mie instan ya, makanan goreng-gorengan seperti itu.
coklat, pada orang-orang yang alergi ya, kemudian minuman-minuman yang mengandung soda seperti itu ya. Jadi Pedas-pedas gitu dok? ya, pedas-pedas juga pada pasien-pasien yang itu cepat sekali ya menimbulkan keluhan. Wah, begitu makan sambal misalnya dok, besoknya tuh saya langsung radang amandel saya, langsung demam, langsung sakit menelan. Nah seperti itu. Jadi itu kita sarankan untuk dihindari pada pasien-pasien yang amandelnya membesar. Itu ya buat teman-teman ya, ternyata emang benar ya, makanan itu bisa berpengaruh pada amandel ya, tadi yang disebutkan sama dokter Muslim ini. Nah dok, waktu saya kecil tuh banyak teman-teman saya itu ya amandel dikasih obat biru gitu dok, itu memang ada ngaruhnya atau itu memang hanya apa masyarakat lah, itu hanya pedoman masyarakat, oh ini amandel kasih obat biru gitu, itu betul nggak gitu kira-kira dokter? Ya, kalau untuk apa namanya itu pengetahuan di masyarakat saja ya, tapi apa namanya sebetulnya kita harus obati langsung ke amandelnya gitu, bukan di misalnya pembengkakan seperti itu. Apakah sebelumnya pasien sudah pernah diperiksa ke sarana kesehatan terdekat dari tempat tinggalnya, atau hanya ya mengikuti ilmu turun temurun ya dari orang tuanya gitu kan. Jadi itu juga belum tidak kita rekomendasikan langsung pengobatan seperti langsung itu. aja ke dokter periksa gitu dok ya. Lebih baik ke sarana kesehatan terdekat melakukan pemeriksaan apakah memang itu sumbernya dari amandelnya meradang atau bukan, seperti itu. Nah dokter, ini sama seperti mungkin operasi-operasi lain, seperti misalnya mungkin operasi usus buntunya dibuang, operasi batu empedu, kantong empedunya dibuang. Nah ini tonsilnya dibuang berarti kan dokter ya kalau operasi. Ada ngaruh nggak ke tubuh setelah itu tonsil itu dibuang? Kira-kira itu banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Iya baik. Jadi di sini kan yang kita buang sebetulnya adalah tonsil yang sudah meradang infeksi ya. Jadi sumber infeksinya ini yang kita angkat. Nah, jadi kalau sudah diangkat sumber infeksinya, maka si pasien kondisinya jadi lebih baik seperti itu. Jadi ya memang harus diangkat kalau memang dia sudah indikasi untuk operasi. Amandel ini sudah menyebabkan si pasien jadinya sakit seperti itu ya. Nah, jadi kuman-kuman yang ada di dalam amandel inilah yang kita angkat, kita buang seperti itu. Itu amandelnya sekalian dibuang atau cuma hanya kuman-kumannya aja dikerok-kerok gitu dokter, atau jaringannya ini dibuang semua gitu? Ya, jadi jaringan amandel atau tonsilnya ini yang kita angkat gitu ya. Sehingga kedepannya pasien tidak, insya Allah tidak mengeluhkan lagi ya kondisi-kondisi yang dia rasakan pada saat dia pertama kali datang berobat seperti itu. Jadi walaupun tonsil amandel sudah dibuang tidak begitu berpengaruh sama tubuh ya dokter ya? Ya, jadi ya masih ada mekanisme pertahanan lain di tubuh kita selain amandel ini. Oke, berarti amandel ini gunanya untuk mekanisme pertahanan tubuh. Ya, tapi walaupun dibuang tidak begitu bermasalah sama risiko untuk tubuh, tidak begitu bermasalah dokter ya? Karena masih ada lain. Misalnya ada sel darah putih, ya kan? Ada kelenjar getah bening, masih ada mekanisme pertahanan tubuh lain gitu. Oke dokter. Terus ini dok, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dokter ya. Saya mau nanyakan. Nah ini juga teman banyak nanyakan. Nah masa pemulihannya ini kira-kira berapa lama dokter? Misalnya ini kan dia dioperasi, dirawat, dia bisa pulang atau bahkan dia bisa makan seperti biasa, itu kapan dokter kira-kira? Ya baik. Jadi untuk masa pemulihan ya memang itu berbeda-beda pada setiap pasien ya. Jadi berdasarkan pengalaman itu rata-rata 1 minggu ya sampai dengan 2 minggu masa pemulihan. Untuk perawatannya biasanya setelah saya operasi misalnya lakukan hari Senin hari ini, maka biasanya hari Selasa atau Rabu sudah saya pulangkan agar pasiennya istirahat di rumah gitu. Jadi setelah itu kita berikan juga nasihat makanan-makanan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh pasien setelah menjalani operasi ini. Kita sudah berikan daftar makanan-makanan apa ya, 2 hari pertama, kemudian 2 hari selanjutnya ya sampai 3 hari selanjutnya, itu sudah kita berikan tahapan-tahapan makanan agar tidak mengganggu proses pemulihan hasil operasinya seperti itu. Oke. Berarti dok itu 2, 3 berarti seminggu itu dokter kasih lah ini makan makanan apa aja yang boleh dimakan, apa yang tidak. Nanti tapi minggu kedepannya udah
kalau tonsilnya udah bekas operasi sudah bagus, segala macam, udah bisa makan biasa berarti dokter. Ya, bertahap dia ininya. Mulai dari yang dietnya cair, kemudian dietnya lunak. Ya, kemudian baru makanan keras ya. Makanan keras ya, makanan biasa. Ya, segitulah sahabat sehat ya, sedikit penjelasan masalah amandel atau ya bahasa kedokteran itu tonsilitis ya. Nah, ini dokternya mungkin ini yang terakhir kali lah ya. Saya mau nanyakan ini, kan saya pernah dengar nih dokter, ada tonsilitis akut, ada tonsilitis kronis. Nah, itu apa yang akut, apa yang kronis itu dok kira-kira? Iya, jadi itu berdasarkan penyebabnya ya. Dokter ya. Tonsilitis akut biasanya disebabkan oleh virus ataupun oleh bakteri dia. Itu dikategorikan akut. Sementara tonsilitis yang kronis ya itu bisa disebabkan oleh misalnya difteri ya. Kemudian pada kasus-kasus tonsilitis akut yang pengobatannya tidak selesai ya, tidak dokter, selesai. Okay. Jadi berlanjut ya. Sehingga kuman-kumannya pun berubah dia menjadi kuman-kuman gram negatif seperti itu. Oke. Tapi dua-dua ada indikasi operasi dokter ya? Iya. Sesuai dengan yang tadi dokter jabarkan tadi ya? Iya, dokter, sesuai indikasi. Ya, indikasi itu kita ambil dari American Academy of Otolaryngology seperti itu. Jadi ada indikasi-indikasi untuk kapan dilakukan operasi pada kasus-kasus itu. Jadi ya buat sahabat sehat ya, jadi apa yang diucapkan sama kita di sini ya itu semuanya ada literaturnya. Oke. Nah, mungkin dokter terima kasih atas waktunya dokter. Jadi buat teman-teman pun juga sudah sangat membantu penyakit amandel ini. Intinya ya buat sahabat sehat ya, kalau ada keluhan-keluhan seperti yang dibilang dokter ini tadi, baiknya langsung periksa ke dokter di sekitar daerah rumah Anda. Bisa ke dokter umum awalnya atau mungkin langsung ke dokter THT. Oke. Jadi itulah dokter, terima kasih atas waktunya. Mungkin dokter ada nasihat-nasihat buat sahabat sehat untuk menghindarkan amandel ini apa aja gitu, mungkin itu kata terakhirnya dokter. Ya, sebaiknya makanan ataupun minuman yang dikonsumsi itu diolah di rumah ya, sehingga kita bisa mengetahui sumbernya, kemudian kebersihannya dijaga gitu ya. Hygiene-nya seperti itu, dibanding kita lebih suka mungkin membeli makanan atau minuman di luar gitu, seperti itu. Dan jika ada keluhan ya langsung menghubungi sarana kesehatan terdekat supaya mendapatkan penanganan yang tepat dan informasi yang bermanfaat. Oke. Sampai akhirnya kita mengucapkan selamat hidup sehat ya, jaga kebersihan. Oke, Dok ya? Iya. Oke, Dok. Oke, buat sahabat sehat ya. Tadi sudah saya mencoba membahas tentang amandel. Buat sahabat sehat yang merasa konten saya ini berguna atau mau di-sharing, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share. Oke? Jangan lupa ketikkan lonceng biar sahabat sehat itu dapat setiap ada konten baru dari saya. Oke? Jadi tetap salam sehat buat sahabat sehat. Oke.